Pak Budi adalah saingan Pak Arif. Pak Budi iri karena perusahaan Pak Arif lebih maju. Pak Budi ingin tahu produk apa saja yang akan di-launching Pak Arif di tahun ini dan ingin menyabotasinya. Pegawai Pak Arif sangat loyal karena tidak mau memberikan rahasia perusahaan, padahal mereka sudah ditawarkan uang yang sangat banyak. Sehingga Pak Budi menyewa hacker untuk meretas sistem informasi perusahaan milik Pak Arif. Si hacker mulai melakukan peretasan hingga dia berhasil menembus sistem keamanan terakhir perusahaan itu. Hacker itu tengah kesulitan untuk menemukan passwordnya, padahal sudah ada petunjuk yang diberikan. Nah, menurut kalian, apa passwordnya? Passwordnya adalah 2000. Adalah angka Romawi. Seorang politikus ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar hotelnya. Menurut polisi, dia tewas karena ditembak. Polisi menemukan 2 petunjuk penting, yaitu pecahan kaca jendela dan 1 selongsong peluru. Berdasarkan petunjuk itu, polisi menyimpulkan kalau seorang sniper sudah menembaknya. Seorang sniper yang diperintahkan oleh seseorang. Besoknya, polisi menemukan sniper itu, tapi sudah tidak bernyawa. Sepertinya dia ditembak oleh bos besarnya. Di dekat mayat sniper itu ditemukan sebuah selongsong peluru. Selongsong peluru ini unik, karena pistolnya hanya dimiliki 4 orang di kota ini, dan juga ada gambar unik di selongsong itu. Polisi sudah mengumpulkan 4 orang terduga di kantornya. Menurut kalian, siapa pelakunya? Pelakunya adalah Dimitri. Gambar itu ternyata adalah huruf D dalam bahasa Rusia. Pemilik villa yang bernama Raja ditemukan tewas di kamarnya. Polisi berkata kalau korban ditusuk dengan benda tajam berulang kali. Polisi menemukan pisau dan sebuah kunci master pembuka semua pintu di kamarnya Sony. Lalu polisi memeriksa semua penghuni villa itu. Sony berkata, pisau dan kunci master itu bukan miliknya, ada orang yang menjebaknya. Doni berkata, saya yakin kalau Doni pelakunya karena mereka sering bertengkar. Johnny berkata, saya tidak tahu kalau Sony dan Pak Raja bertengkar, saya juga kurang kenal dengan Doni dan Sony. Setelah beberapa jam menganalisa keterangan saksi dan TKP, polisi langsung menangkap Johnny. Apa yang ditemukan polisi? Pelaku tidak memakai piyama, padahal semua penghuni villa memakai piyama kan? Nama villanya juga Villa Piyama. Piyama milik pelaku sudah terciprat darah dan sudah dibuang pelaku. Komplotan pencuri berhasil masuk ke ruangan paling rahasia di bank. Ya, ruangan yang berisi berangkas untuk menyimpan emas batangan. Mereka sudah berhasil menemukan 3 angka yang menyusun password itu. Tinggal 1 angka lagi, dan mereka kesulitan untuk menemukannya. Percobaan mereka tinggal sekali lagi. Di percobaan pertama, mereka salah memasukkan angka. Nah, jika mereka salah lagi, maka alarm bank akan segera hidup, memberitahu polisi kalau ada percobaan pembobolan bank. Sudah kepalang basah, perampok itu tidak mau pulang sebelum berhasil. Temukan angka itu. Pencuri itu tinggal memasukkan angka. Penjelasannya seperti ini.
Yayan, si anak muda yang suka berpetualang ekstrim, saat ini sedang ada di dalam hutan belantara. Hutan yang katanya tersimpan emas berkilo-kilo. Setelah 5 hari berjalan untuk mencari lokasi emas itu, akhirnya dia menemukan 3 jalan terakhir. Jalan yang akan membawanya ke tempat emas itu berada. Namun kelihatannya ketiga jalan itu berbahaya sekali. Nyawa taruhannya. Di jalan pertama, ada jaguar. Di jalan kedua, ada suku yang suka memakan manusia asing. Di jalan ketiga, ada jurang yang sangat dalam. Jalan mana yang aman untuk dilewati? Jalan ketiga, karena dia mempunyai peralatan Flying Fox. Yes, Yayan sukses menyeberangi jurang itu. Dia senang karena sebentar lagi dia akan menjadi orang kaya. Sesampainya di sana, dia kaget karena di depan gua itu ada batu yang sangat besar. Tidak mungkin dia bisa mendorong batu itu. Dia menemukan petunjuk agar batu itu bergeser. Ada lingkaran dan beberapa korek api. Instruksinya adalah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Polisi Nubi mendapat telepon dari pengusaha terkenal. Pengusaha itu melaporkan kalau kucing kesayangannya yang paling mahal hilang. Polisi Nubi langsung menuju TKP. Pengusaha itu berkata, biasanya sehabis bangun tidur siang, kucingnya selalu berada di dekatnya. Gak mungkin dia kabur begitu aja. Pasti ada orang yang mencurinya. Dan sepertinya ada pembantuku yang terlibat. Polisi bergumam, satu-satunya akses masuk ke dalam rumah adalah melalui pagar depan. Tidak ada cara lain. Lalu, polisi memeriksa para pembantu. Supir berkata, saat itu aku sedang mencuci mobil. Aku tidak melihat ada yang aneh. Pembantu berkata, saat itu aku sedang menyetrika di ruangan belakang. Aku tidak mendengar ada yang aneh. Koki berkata, saat itu aku sedang di dapur mencoba resep baru. Aku tidak mendengar ada yang aneh. Menurut kalian, siapa pelakunya? Pelakunya supir. Saat kucingnya hilang, pembantu dan koki sedang ada di ruangan tertutup. Wajar jika mereka tidak melihat dan mendengar ada yang aneh. Sedangkan si supir, yang katanya tadi sedang mencuci mobil, malah mengaku tidak melihat ada yang aneh. Nah, jelas sekali bohongnya. Karena satu-satunya akses masuk ke dalam rumah adalah melalui pagar depan rumah. Lokasi cuci mobil ada di dekat pagar. Seharusnya dia lihat ada orang yang membawa kabur kucing bosnya. Astronot menemukan tanda-tanda kehidupan di suatu planet. Mereka melihat ada gedung-gedung di planet itu, tapi ada yang aneh, planet itu tidak ada penghuninya. Sepertinya planet ini sudah ditinggalkan. Tapi, anggapan astronot itu salah karena tiba-tiba ada 3 UFO terbang mendekati mereka. Tahu akan bahaya, astronot itu langsung putar arah meninggalkan planet itu. Tapi, UFO-UFO itu tidak mau targetnya lepas. Dari kejauhan, astronot menemukan 3 planet dan mereka tahu semua planet itu berbahaya untuk disinggahi. Di planet pertama, hanya ada api, kesana sama aja dengan bunuh diri, langsung terbakar jika masuk. Di planet kedua, hanya ada es abadi yang sangat dingin. Kesana langsung berubah jadi es batu. Di planet ketiga, hanya ada logam, masuk bisa langsung jadi patung logam. Astronot itu harus bagaimana? Pergi ke planet itu atau kabur aja dengan risiko ditangkap UFO-UFO itu?
Mereka tidak harus ke planet-planet itu. Sebaiknya mereka menembak UFO-UFO itu. Sadar nggak kalian? UFO-UFO itu tidak memiliki senjata. Buktinya mereka tidak menembak sejak pertama kali bertemu. Vicky, si juara catur, ditemukan tidak bernyawa di kamarnya. Di TKP, polisi menemukan petunjuk yang sangat penting, yaitu Vicky memegang pion kuda. Polisi meminta bantuan detektif untuk memecahkan kasus ini. Polisi mengamankan 4 orang yang diduga sebagai terduga pelaku pembunuhan. Terduga pertama, Fadli. Terduga kedua, Rando. Terduga ketiga, Cory. Dan terduga terakhir, Lexi. Setelah melihat nama-nama pelaku, detektif menemukan pelakunya. Siapa dia? Pelakunya adalah Lexi. Korban memegang pion kuda. Dalam permainan catur, kuda biasanya bergerak seperti huruf L. Nah, Lexi, huruf pertamanya adalah L. Rambo tertarik untuk mengikuti kuis matematikawan. Selain hadiah yang menarik, dia juga ingin menguji level kejeniusannya. Pergilah dia ke stasiun TV untuk turut serta dalam kuis ini. Rambo pun sampai di babak terakhir. Presenter memberikan sebuah pertanyaan pamungkas. Jika sukses, maka hadiah emas batangan akan jadi miliknya. Pertanyaannya adalah, apa jawabannya? Jawabannya adalah, penjelasannya seperti ini. Ada 2 wanita cantik, tapi sayang ada 1 yang bawel. Siapa dia? Kalau kalian tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sekian dulu riddle The Silent Carrot. Jangan lupa untuk like, comment, and share ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!